Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali berjumpa dalam program Anugerah. Hari ini bersama saya Amalia Tina menyapa seluruh pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat sehingga dimudahkan dalam ibadah juga dalam segala urusan. Nah, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, dalam program Anugerah tentunya kita akan senantiasa atau selalu mengundang narasumber-narasumber inspiratif kita dengan walaupun mereka mempunyai kekurangan tetapi mereka juga memiliki kelebihan yang mungkin tidak semua orang punyai. Dan untuk hari ini kita sudah hadir narasumber kita dari Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri Sukoharjo. Ini ada 4 narasumber cantik-cantik kita perkenalkan satu persatu. Ini dari samping kiri saya ada Ibu Yuni Wulandari, orang tua dari Mbak Suci Ramadhani yang di sampingnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Suci, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lalu di sampingnya ada ibu gurunya, ada Ibu Nining Yani Irianti SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan yang paling ujung ada Ibu Kepala Sekolah dari SLB Negeri Sukoharjo, Ibu Dr. Anda Endah Dewi Hastuti MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini bagaimana kabarnya ini, Mbak Suci? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, ibu-ibu ini. Alhamdulillah sehat semuanya hari ini ya, ibu-ibu ya. Ini walaupun tadi agak panas ini cuacanya ya, semoga selalu sehat selalu ini ibu-ibu dan juga Mbak Suci semuanya. Nah, ini saya akan mulai dari yang paling dekat dulu deh, dari Ibu Yuni Wulandari ini. Nah, Ibu Yuni Wulandari ini boleh mungkin diceritakan ini Mbak Suci ini keadaannya bagaimana sih, Ibu? Silahkan. Ya, alhamdulillah baik. Saya ingin anak saya yang terbaik. Dan ini kalau Mbak Suci ini, kalau boleh tahu nih, sekarang Mbak Suci ini kelas berapa, Mbak Suci? Saya kelas 12 kelas SMA. 12 SMA ya, sekolahnya di SLB Negeri Sukoharjo. Iya, betul sekali, Mbak. Baik, berarti di SLB Negeri Sukoharjo ini ada jenjangnya ya, Ibu ya, ada SD, SMP, SMA begitu ya. Iya, SDLB, SMP, SMA, LB. Iya. Nah, ini kalau boleh ini Bu, boleh untuk diinformasikan sedikit tentang SLB Negeri Sukoharjo, silahkan untuk Ibu Endah. Ya, baik, terima kasih. Di SLB Negeri Sukoharjo, kami lokasinya di daerah Klaseman, Kecamatan Gatak, di Kabupaten Sukoharjo. Di sekolah kami, SLB Negeri Sukoharjo itu ada anak berkebutuhan khusus seperti Mbak Suci, ini tunanetra, kemudian juga anak berkebutuhan khusus untuk tunarungu, ada yang tunagrahita, ada yang autis, dan juga ada tunadaksa. Dan itu dari jenjangnya seperti tadi sudah disampaikan, dari SDLB, SMPLB, dan SMALB. Gitu. Baik, berarti namanya di sana SDLB, SMPLB, SMALB begitu ya, Ibu? Untuk jenjangnya, tapi kalau sekolahnya SLB. Untuk sekolahnya SLB begitu. Nah, ini apakah kalau jenjangnya di sana juga sama, Bu? 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun? Sama, iya. Jadi kalau untuk yang SDLB 6 tahun, untuk yang SMPLB-nya 3 tahun, untuk yang SMALB-nya 3 tahun. Ya. Baik, nah berarti kalau Mbak Suci nih satu kelas isinya berapa orang, Mbak Suci? Bisa itu sih tergantung ya, kalau tunanetra itu bisa 2 atau 3. Oh, 2 atau 3. Kalau Mbak Suci? Satu kelas 3. Oh, satu kelas 3. Mbak Suci. Oh, begitu. Ini keadaannya sama dengan Mbak Suci atau bagaimana, Ibu? Iya, sama. Tunanetra semua. Total semua. Cuma tingkat ketunanya lain-lain. Ada yang ganda. Juga tunanetra, tapi dia untuk mengikuti akademinya kurang. Kalau Mbak Suci ini memang bagus, akademinya bagus, tapi total blend, sudah total untuk melihat, cuma menggunakan sisa penglihatannya, misalnya pendengaran, ucapan itu. Berarti kalau keadaan Mbak Suci ini apakah sudah dari lahir seperti itu, Ibu, atau bagaimana? Baru kan pertama itu karena prematur, berat badannya cuma 12, itu kan itu yang satu udah nggak kelihatan, yang satu masih kelihatan tapi dengan jarak dekat gitu. Terus habis itu umur sampai 13 tahun. Setelah itu baru semua total. Baik. Nggak bisa melihat. Oh, itu mulai tidak bisa
melihatnya total itu mulai umur berapa? Umur 13 tahun. 13 Ya, tahun. masuk SMP. Masuk SMP baru 2 bulan atau 3 bulan itu baru total. Baik. Nah, berarti sebelum umur 13 itu Mbak Suci sempat sekolah di sekolah umum? Iya, sekolah umum. Oh, begitu. Iya. Ini bagaimana Ibu mengetahui kalau Mbak Suci ini ternyata low vision begitu? Ini kan itu bangun tidur dia bilang kan kok nggak bisa ngelihat, kok semuanya pada gelap, warnanya itu semua pada pink itu. Terus dia kan juga kaget kok bangun tidur tiba-tiba kok semuanya gelap gitu, nggak bisa ngelihat. Dia terus ya bingung gitu, saya juga bingung. Ya udah, terus saya juga kaget kenapa itu. Ya udah, terus diperiksakan ke dokter itu, katanya itu sudah itu ya apa sarafnya itu. Kalau matanya sih katanya dokternya itu normal, matanya sehat, cuman saraf-sarafnya ada yang putus gitu. Jadi ya udah nggak bisa diapa-apain, dokternya bilangnya gitu karena sarafnya itu. Jadi dokternya nggak bisa nanganin gitu. Oh iya, baik. Tapi bagaimana Ibu waktu itu? Ya waktu itu sih saya ya ngerasa sedih gitu, tapi kok bisa gitu, saya kan gitu. Ya udah, kita berobat kemana-mana kita coba dulu gitu. Ya terapi dimanapun ada berada itu tetap kita kunjungi gitu. Ada yang bilang oh sana ada pengobatan gini-gini. Ya udah, saya terus datang ke sana gitu. Baik, berarti Ibu juga mengusahakan ya Ibu ya, Iya, yang terbaik agar Mbak Suci ini bisa sembuh begitu. Bisa sembuh ya. Tapi akhirnya ya semua sama gitu. Tapi ya tetap saya syukurin, kita jalanin apa adanya, tapi ya kita tetap berdoa sama berusaha gitu. Iya, Masya Allah sekali Mbak Suci punya orang tua yang sangat ini ya, kuat dan juga tabah orang tuanya ya Mbak Suci ya. Alhamdulillah. Sangat bersyukur gitu. Gimana perasaannya Mbak Suci waktu itu? Saya tuh rasanya tuh dulu ya sedih kan. Ketika itu saya ketika masih berumur 12 itu masih bisa main bersama teman-teman, saya masih belajar seperti pada umumnya ya. Namun ketika itu mulai rasa saya itu berbeda sekali dengan yang saya rasakan dulu. Kok sekarang saya udah berusia 13 tahun ini sudah tidak bisa melihat lagi, sedih rasanya kenapa saya harus merasakan seperti ini begitu. Padahal teman-teman saya bisa bermain, bisa belajar. Namun walaupun begitu saya mencoba tegar dan berusaha untuk bisa menerima semua ini gitu. Iya, Masya Allah sekali. Hatinya sangat besar dan lapang untuk menerima semua keadaan yang diberikan oleh Allah ya. Ibu juga, pasti Mbak Suci juga sama Ibu ya, dikuatkan sama Ibu ya Mbak Suci ya. Alhamdulillah kita bisa menjalinnya sampai sekarang ini. Bersama-sama ya Ibu ya. Sabar sekali, tabah sekali. Semoga ini selalu dijaga semangatnya, selalu dijaga sabarnya, tabahnya begitu. Nah, untuk Ibu Nining ini Ibu, waktu pertama kali Mbak Suci masuk ke sekolah ini bagaimana pengenalannya Ibu? Kan sebelumnya Mbak Suci sekolah di sekolah umum dan nggak tahu dong ya berarti sekolah SLB itu bagaimana, pelajarannya bagaimana, nanti belajar pakai apa. Nah Ibu ini menerangkannya bagaimana Ibu? Iya, terima kasih. Waktu itu Mbak Suci masuk di SLB itu yang menangani pertama kali Bu Nari ya Mbak Suci ya. Iya. Setelah itu ada pergantian guru, diganti oleh Bu Maisaroh. Iya. Setelah itu diganti Bu Winda. Bu Winda diterima di P3K. Terus diganti Bu Ana, karena Bu Ana itu bukan pendidik atau bukan basicnya pendidikan, dia terapi, baru saya mengajar. Setelah saya mengajar itu sudah kelas 2 ya Mbak Suci ya? Iya Bu, betul sekali. Alhamdulillah Suci itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik, setiap saya terangkan bisa menerima dengan baik, kalau diberi pertanyaan juga bisa menjawab dengan baik. Anak ini bagus. Nah, untuk sampai sekarang ini alhamdulillah perkembangannya meningkat dengan drastis, bagus. Insya Allah mempunyai keinginan keras untuk melanjutkan kuliah nanti. Amin. Semoga impiannya Mbak Suci untuk kuliah terwujud ya Ibu ya. Amin. Nah, ini tentunya ada dong ya kayak
kerjasama antara Ibu Guru dan juga Ibu Yuni, Ibu Diding dan juga Ibu Yuni untuk semakin mendorong Mbak Suci untuk terus semangat belajar, semangat sekolah. Nah, ini apa sih yang Ibu lakukan untuk berkoordinasi dengan Ibu? Setiap hari saya selalu, kalau saya kasih pelajaran di kelas, saya selalu kontak dengan orang tua untuk belajar kembali di rumah. Semua agar diawasi di rumah untuk latihan orientasi mobilitasnya supaya ditingkatkan, karena seperti anak seperti ini harus mempunyai kemandirian. Seperti Mbak Suci, kalau kemana-mana nanti kalau ingin kuliah kan harus bisa mandiri, tidak harus seperti sama orang tua gitu. Saya arahkan terus itu menjalin untuk kedepannya. Sekarang kan itu internet sudah dikembangkan dengan pesat, harus pintar, harus setiap hari latihan. Nah, untuk itu di sekolah itu ada setiap hari Senin dan Rabu ya Mbak Suci. Kalau selesai pelajaran biasanya ada ekstra untuk latihan komputer. Alhamdulillah sampai sekarang sudah lumayan bisa gitu. Semoga nanti kedepannya waktu mau kuliah bisa tercapai cita-citanya gitu. Amin, semoga belajarnya dimudahkan ya Ibu ya. Semoga nanti bisa lanjut ke jenjang lebih tinggi, jenjang universitas begitu. Nah, untuk Ibu Endah ini kalau di SLB Negeri Sukoharjo, apakah ada program khusus gitu Bu, atau misalnya praktisi khusus yang mengajari anak-anak ini bagaimana belajar? Misalnya kalau dengan Mbak Suci ini dengan tunanetra begitu, apakah ada praktisinya sendiri atau bagaimana? Iya, terima kasih. Kalau untuk SLB semua yang background dasarnya dulu kalau kami yang dari pendidikannya itu memang pendidikan luar biasa, sarjana PLB itu kita semua sudah dibekali untuk program-program khusus, karena setiap ABK anak berkebutuhan khusus itu masing-masing ada program khususnya begitu. Misalnya kalau untuk tunanetra yang UM-nya orientasi mobilitas, bagaimana anak itu diperkenalkan untuk mengenal lingkungannya, sehingga seperti disampaikan Bu Nining tadi, anak sudah bisa mengenal lingkungannya, jadi nanti tidak selalu membutuhkan orang lain yang harus selalu mendampingi. Begitu juga dengan program-program di ketunaan di berkebutuhan khusus yang lain, itu semua sama. Jadi dari masing-masing guru itu sudah punya background begitu, sudah ada backgroundnya untuk selain mengajarkan akademik mata pelajaran, kemudian kalau di SLB itu yang lebih besar lagi persentase pendidikannya di kewirausahaan atau yang di keterampilannya, karena perbandingannya akademik dengan keterampilan itu sekitar 40 akademik, 60 yang di kewirausahaan keterampilan. Nah, di sisi yang lain selain guru mengajarkan tentang itu, yang utama bahwa program khusus ini tadi yang untuk tunanetra itu orientasi mobilitas, untuk yang tunagrahita, untuk tunarungu itu bina persepsi bunyi, bina persepsi bunyi dan komunikasi. Kemudian untuk tunagrahita ada pengembangan diri, untuk yang tunadaksa ada sendiri, untuk autis. Jadi kita masing-masing guru SLB itu sudah dibekali untuk memberikan pembelajaran yang program khususnya, dan juga kurikulumnya juga sudah ada. Kita di SLB itu mengikuti di Kemendikbudristek, jadi kurikulumnya juga sudah ada dari sana. Kalau kemarin kita menggunakan kurikulum 2013, kemudian 2 tahun terakhir ini kami menggunakan bertambah untuk yang mengikuti kurikulum yang merdeka, dan di situ juga sudah ada untuk semua program-programnya, kurikulumnya yang harus kita ikuti, termasuk untuk yang di program khususnya itu tadi. Selain program khusus untuk yang masing-masing anak, juga ada terapis-terapis gitu ya, sesuai yang diperlukan oleh anak. Kan ada yang membutuhkan untuk OT, okupasional terapi, ada yang membutuhkan speech terapi, dan untuk terapi-terapi yang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak gitu. Iya. Nah, kalau khusus tunanetra nih Bu, apakah ada terapi khususnya atau tidak? Kalau untuk terapi untuk pembelajarannya tidak, tapi kita di keterampilannya, di keterampilan kewirausahaan itu ada keterampilan-keterampilan yang bisa dipilih oleh masing-masing anak.
tentu saja dengan observasi dari guru terlebih dahulu, ya, observasi dari guru anak ini lebih berbakatnya kemana begitu untuk keterampilannya, tetapi bukan untuk yang terapi itu tadi kan, misalnya kalau untuk tunadaksa butuh terapi OT gitu, ya itu kalau yang tunanetranya itu tidak. Baik. Nah, kalau untuk tunanetra ini, saya tuh penasaran Ibu, kalau di sekolah itu pelajarannya apa sih gitu? Kalau untuk mata pelajaran sama seperti yang reguler, karena kita kurikulumnya juga kurikulumnya juga sama di Kemendikbud. Hanya kurikulumnya kan memang untuk di reguler SD, SMP, SMA umum itu dengan yang di SDLB, SMP, LB, sama memang kita sudah ada kurikulumnya sendiri-sendiri. Tetapi semua mata pelajaran, struktur kurikulumnya pendidikan agama Islam, PKN, kemudian IPA, IPS, ditambah mata pelajaran yang lain, ya, olahraga, seni budaya, itu semua sama. Hanya kita lebih prosentase yang saya sampaikan tadi, keterampilannya itu lebih banyak, karena memang dan keterampilan ini mengarah untuk pengembangan bakat minat siswa, untuk talentnya gitu. Karena untuk basis pengembangan di sekolah luar biasa itu bukan di titik akademiknya, tetapi untuk yang di talentnya, di bakat minat, dan itu rutin untuk diadakan lomba-lomba, baik yang ada tiga pembagian besar itu, yang di bidang seni FLS 2N, yang di bidang olahraga U2SN, dan yang di bidang keterampilannya LKS itu. Baik. Nah, ini kalau Bu Nining ini, kalau misalnya mengajar siswa begitu, mengajar siswa yang dengan keadaan seperti Mbak Suci ini, pengajarannya bagaimana Ibu? Ya, saya dengan apa gitu? Ya biasa. Saya menerang biasa. Saya biasa. Kadang pakai video mendengarkan, iya. Mendengarkan. Ya, nanti kalau anak-anak itu mungkin ini perlu kita catat, menulis dengan itu riklet dan stilus dan kertas braille-nya. Setelah itu kita suruh membaca sesuai dengan yang saya terangkan atau tidak. Sekiranya kurang jelas, saya menyuruh siswa untuk bertanya, saya menanggapi dan mengulang dari mana yang belum jelas untuk disimpan. Tapi murid saya kan 3, Mbak. Yang ini mungkin bisa ke akademik, yang satu siang bulan dari itu karena ganda, dia tidak bisa mengikuti kegiatan, misalnya kalau Mbak Suci menyanyi dan sebagainya, kalau Mbak Syam masase. Ya, berarti masase itu dilaksanakan setiap hari Senin pukul 10:15. Oh, baik. Iya, untuk Mbak Siam. Nah, kalau Mbak Suci nih, tadi kan sudah disebutkan oleh Bu Nining ya, Mbak Suci ikut menyanyi ya? Itu salah satu keterampilan ya Mbak Suci ya? Iya, di sana. Nah, selain menyanyi ikut apa lagi Mbak Suci? Saya pernah ikut TIK ya, yang keterampilannya IT komputer itu. Komputer, dan juga kebetulan kan dulu juga lomba bocah, saya juga mengikuti itu. Alhamdulillah, ini banyak sekali ya Mbak Suci ya kegiatannya ya. Alhamdulillah. Nah, bagaimana Ibu mendukung kegiatan Mbak Suci yang banyak ini, bagaimana Ibu mendukung? Ya, saya harus selalu mendukung biar anaknya selalu semangat terus, pokoknya selalu kalau ada kegiatan apa ya saya tetap mendukungnya supaya dia semangat terus, supaya mau ngikutinnya, biar bisa mengikuti semua yang dia bisa jalanin. Disemangati terus ya Ibu ya, biar Mbak Sucinya juga semakin semangat ini, makin semangat sekolah, semangat ikut keterampilan di sekolah begitu ya Mbak Suci ya. Nah, Ibu-ibu dan juga Mbak Suci ini banyak sekali ini yang ingin saya tanyakan, tapi akan kami bahas setelah informasi berikut ini ya Ibu ya. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kami ingatkan bagi pemirsa MTA TV yang ingin bergabung bisa melalui telepon di nomor 0271 679 3000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Akan kami lanjutkan setelah informasi-informasi berikut ini.
Ya pemirsa MTA TV, kembali lagi dalam program Anugerah masih dengan narasumber hebat kita Mbak Suci Ramadhani ini dan juga Ibu Guru dari SLB Negeri Sukoharjo. Nah ini kami ingatkan kembali bagi pemirsa yang ingin bergabung atau mengirim pertanyaan bisa melalui telepon di nomor 0271 679 3000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Nah ini seru sekali ya, tadi kita bincang-bincang ini waktu break. Ini saya tuh tadi penasaran Ibu, bagaimana sih Ibu itu bisa menemukan SLB Negeri Sukoharjo gitu untuk sekolahnya Mbak Suci? Ya, waktu itu Bapak kan anak saya nggak mau sekolah. Saya juga bingung kok nggak mau sekolah, kenapa? Karena takut dibully teman-temannya itu. Baru masuk 1 hari aja udah nggak mau sekolah. Terus akhirnya suami saya itu nyari tempat sekolah untuk anaknya gitu. Akhirnya 1 hari itu langsung langsung tahu informasi sekolah di situ di SLB untuk khusus anak khusus gitu loh. Terus akhirnya ya besok tak antar pindah sekolah sana ya gitu bapaknya. Di mana toh di Sukoharjo situ tempatnya. Ya udah besok pindah aja ke situ. Sebenarnya pertama kali masuk dia juga nggak mau sekolah karena ya aku nggak mau sekolah sini, takut dibully lagi gitu. Akhirnya ya enggak ada yang bully sini. Baru kita coba dulu sekolah di sini. Akhirnya saya tunggu selama pertama masuk sekolah, saya tunggu beberapa hari gitu. Terus saya tanya gimana sekolahnya, enak temennya menyenangkan, temennya baik-baik gitu, nggak ada yang bully gitu. Ya udah makanya ya alhamdulillah kalau kamu senang di sana, kita lanjutin dulu sekolahnya di sana gitu. Ya alhamdulillah gurunya juga baik-baik sih. Alhamdulillah ya Ibu Endah dan juga Ibu Nina. Guru-guru di SLB Negeri Sukoharjo tentunya juga sudah punya kemampuan yang mumpuni atau kemampuan yang baik untuk membimbing anak-anak dengan kebutuhan-kebutuhan khusus begitu. Nah ini waktu pertama kali ketemu dengan Mbak Suci ini, apakah ada kayak sulit untuk mengarahkan atau bagaimana Ibu? Apakah ada seperti itu atau gampang aja gitu kalau Mbak Suci? Silahkan Bu Endah. Ya, terima kasih. Saya bergabung di SLB Negeri yang di Sukoharjo. Itu Mbak Suci sudah ada di situ, begitu. Tapi pada saat kami ketemu, pada saat ketemu dengan Mbak Suci, alhamdulillah sosialisasinya kan sudah bagus ya. Jadi kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan baik dengan teman-temannya juga begitu. Dan kalau mau masuk yang ke sekolah itu semua kan kita awali ya, ada PPDB ya. Untuk siswa itu mau masuk, peserta didik baru itu mau masuk kan ada observasi dulu gitu. Diobservasi, kemudian hasil dari observasi itu bisa untuk placement testnya, untuk placementnya gitu di kelasnya itu nanti ini ada di kelas berapa, termasuk juga untuk yang jenis kekhususannya tadi gitu. Biasanya Bapak Ibu guru yang wali kelasnya masing-masing itu sudah Mbak, kalau kita kuliah di PLB itu kan selain ilmu yang akademiknya ada juga kan ilmu psikologinya juga ada betul. Gitu. Ilmu psikologi juga ada, ilmu tentang terapi juga ada gitu. Jadi itu combine semuanya. Kalau ada siswa baru yang masuk termasuk yang Mbak Suci, meskipun anak itu pada saat awal masuk mungkin ada kendala-kendala tertentu, bagaimana guru itu bisa dengan awal-awal observasi, kemudian dengan hari-hari berikutnya dengan penanganan yang tepat. Ya alhamdulillah Mbak Suci merasakan bahwa termasuk dengan keluarganya, ibunya merasakan bahwa untuk masuk di sekolah di SLB Negeri Sukoharjo merupakan tempat yang tepat untuk pengembangan dirinya gitu. Pengembangan dirinya selain kalau Mbak Suci cita-citanya Mbak Suci kan ini setelah kelas 12 Mbak Suci mau kuliah. Jadi untuk akademiknya alhamdulillah dari guru kelasnya Bu Nining itu juga sudah memadai gitu, sudah memadai di akademiknya, kemudian di IT-nya juga Mbak Suci menguasai.
dan untuk pengembangan dirinya bagaimana anak ini nanti bisa mandiri itu yang kita upayakan, termasuk keterampilan-keterampilan yang memang diberikan bekal supaya menjadi bisa untuk life skillnya begitu. Itu yang memang menjadi harapan kita semua, meskipun memang tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kurikulum sudah ada, tetapi di lapangan bagaimana guru itu bisa memanage supaya bagaimana penyampaian dari kurikulum dengan tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai begitu. Baik, dan insya Allah ini guru di SLB Negeri Sukoharjo ini semuanya kompeten ya Bu ya, semuanya juga sudah menguasai begitu bagaimana caranya membimbing anak-anaknya begitu, bagaimana cara membimbing siswa-siswanya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing begitu ya Bu ya. Nah, karena selain guru kelas yang dari background PLB juga ada guru-guru mata pelajaran, misalnya untuk olahraga itu memang kita ada guru olahraga, yang guru pendidikan agama Islam kita juga ada guru yang memang backgroundnya pendidikan agama Islam begitu. Berarti sesuai ya Ibu ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing, anak-anak juga bisa diajari dengan materi yang sesuai dengan pengajarnya begitu, sesuai dengan ahlinya lah begitu ya. Nah ini kalau Ibu Nining nih, ini Ibu sudah menjadi guru SLB sejak tahun berapa Ibu? Sejak tahun 90. Sudah memurna. Iya, sudah sangat akhir bulan ini insya Allah purna tugas. Iya, 60 tahun. Ini kenang-kenangan terindah untuk Bu Nining. Kami ajak kemari. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini berarti Ibu Nining ini udah lama sekali ya Bu ya, jadi guru SLB. Nah, mungkin pengalaman paling ini Bu, pengalaman paling apa ya, membekas untuk Ibu saat mendidik anak-anak begitu, atau mungkin ada anak-anak yang agak susah diatur gitu atau bagaimana? Silakan. Untuk waktu kita masuk mulai praktek, saya kan mengajar di Pasar Jongge itu ya, anak-anak tunagrahita di SAPN itu, dan di Sekarpace waktu itu tunanetra semua. Saya mempunyai kesan waktu itu kita main tolak bulu, dari kita seperti kepalanya kereta. Anak-anak di belakang kita mengikuti rute jalan besar, kita menuju ke lapangan. Itu yang sangat mengesan pada diri saya. Untuk saat ini di kelas saya yang ini kelas 12 Mbak Suci, yang sangat mengesan ya Mbak Suci, alhamdulillah kalau saya kasih penjelasan bisa menerima. Kalau kadang suka ngeyel-ngeyel juga sih, tapi saya suka ya, karena sudah mulai ini, mungkin sudah mulai pendapat sendiri gitu ya. Pandai berargumen. Betul sekali. Tapi saya suka, malah itu menambah motivasi saya untuk menarik Mbak Suci supaya agar dia lebih maju. Iya, betul. Nah, di samping itu saya suka sering sama ibunya. Apabila saya kontak langsung sama ibunya, Bu, Mbak Suci ini, pokoknya ibu menindaklanjuti gitu. Jadi saya selalu kontak dengan orang tua. Apabila Mbak Suci pengen kuliah, ini juga saya kemarin sudah telepon sama Pak Bagionya yang dosen PLB juga. Saya minta tolong Pak Suci mau kuliah, tolong Pak dikasih. Ini saya suruh mendengarkan sendiri. Terus Pak Bagio bilang, kalau kamu kuliah harus bisa ini. Harus bisa Excel, bisa 10 jari dan sebagainya. Insya Allah ini saya pecut Mbak. Selama saya pensiun saya suka ikut dari belakangnya ya, terus nanti saya tetap mendukung dan tetap mengikuti jejak Mbak Suci nanti sampai mana saya tetap membantu itu Mbak, supaya sukses nanti. Karena dia pingin sukses Mbak gitu. Semoga diabulkan oleh Allah cita-cita Mbak Suci tercapai. Amin. Ini Mbak Suci beruntung sekali ya dapat ibu guru yang baik ini. Iya, alhamdulillah ya. Beruntung sekali, bersyukur banyak juga yang mendukung gitu. Kayak ibu guru sama lingkungannya juga itu banyak sekali yang mendukung, kayak menyemangati, ayo jangan menyerah, kita pokoknya tuh apapun yang terjadi tuh selalu semangat, nggak boleh pantang menyerah gitu. Iya, Masya Allah, ini semangatnya ini loh yang saya kagum luar biasa ini. Nah, waktu itu Mbak Suci, waktu pertama kali masuk SLB, ini bagaimana perasaan Mbak Suci? Saya ya senang sekaligus kaget gitu kan, karena kan saya punya temen tuh selalu bully saya, kadang belum bisa menerima saya. Mereka tuh selalu membeda-bedakan, oh ini kok gini-gini, kayak intinya tuh membedakan, tapi
saya setelah di SLB ini saya merasa beruntung sekali memiliki teman dan sahabat yang baik, bisa menerima kehadiran saya dan adaptasinya juga baik di sana, sangat khusus di sana nyaman sekali. Ya. Alhamdulillah ya bisa dapat lingkungan baru, teman-teman baru yang mendukung Mbak Suci ya Ibu ya. Sama-sama. Nah, ini kalau Mbak Suci nih, siapa sih sosok yang paling powerful untuk Mbak Suci? Dalam menyemangati Mbak Suci ini siapa? Kalau di rumah itu ya yang pastinya kan orang tua dan orang terdekat, tapi kalau di sekolah ada guru, ada teman-teman juga yang menyemangati gitu. Jangan pernah menyerah ya Mbak, kan meyakinkan biar saya tuh selalu bisa ya Mbak, pasti bisa, jangan pernah menyerah gitu. Makanya tuh selalu ada, jadi saya selalu semangat. Iya. Semuanya menyemangati Mbak Suci ya. Ibu menyemangati, ayah menyemangati, ibu gurunya juga menyemangati, teman-temannya juga di sana juga menyemangati, semua saling menyemangati begitu ya. Ya Mbak Suci ya. Alhamdulillah. Pokoknya bersyukur sekali memiliki keluarga dan orang-orang baik di sekitar saya. Itu adalah suatu keberuntungan untuk saya. Alhamdulillah. Ini tentunya nggak lepas dari peran orang tua, tentunya dari Ibu Yuni ya Ibu ya. Ini Ibu sabar sekali, tabah sekali begitu dengan keadaan Mbak Suci kayak seperti ini. Iya, saya harus tetap sabar, harus ya mengingatin anak saya supaya bisa maju, bisa sukses. Saya dukung anak saya doakan semoga sukses ke depannya, semoga bisa jalanin apa-apa gitu, menjalaninya dengan mudah gitu. Iya, amin. Nah ini kalau Bu Yuni nih, apakah ada kayak pengalaman yang mungkin kurang enak gitu terkait keadaan Mbak Suci nih? Ya menurut saya sih ya agak gimana ya, sebenarnya saya juga kasihan anak saya, karena kasihan ya saya pengen sembuh, kan anak saya juga pengen sembuh karena sudah, tapi juga udah berobat di mana-mana hasilnya juga sama gitu. Jadi ya saya bilang ke anak saya, kita jalanin aja apa adanya. Kita juga udah berusaha berobat ke sana kemari, udah pas nggak kelihatan itu kita udah mulai berobat sampai sekarang ini, tapi hasilnya juga sama. Mungkin itu juga udah takdir kita, Ci, saya bilang kan gitu. Kita harus tetap berdoa, harus tetap bersyukur gitu. Kita jalanin aja apa adanya gitu. Kita harus tetap semangat gitu, nggak boleh menyerah gitu. Ya, harus tetap semangat dan nggak boleh menyerah ya Bu ya. Iya, sekarang harus semangat. Sekarang bagaimana Ibu? Sekarang ya alhamdulillah saya Suci udah dewasa. Udah sehebat ini, saya bersyukur sekali, alhamdulillah sudah dewasa, udah mau kuliah, mudah-mudahan bisa kuliah dengan lancar gitu. Amin. Tadi sudah dibantu sama Bu Nining untuk bisa kuliah ya Ibu ya, untuk terus maju, terus semangat untuk melanjutkan ke kuliah ini ya Ibu Nining ya. Ini besar sekali jasa Bu Nining dalam mendidik anak-anak dengan kebutuhan khusus, apalagi sudah bertahun-tahun ya Ibu ya, sudah lama sekali sejak tahun 90-an begitu. Nah ini ada telepon, kita angkat dulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana ini? Dari Pak Santoso di Karanganyar. Iya, Bapak Santoso di Karanganyar, silahkan, ada yang ingin disampaikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk ibu semua yang saat ini ada di studio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin bertanya dengan Mbak Suci ya. Suci yang mirip dengan Putri Aryani ya. Masya Allah. Terima kasih. Ya, ini mungkin saya bisa diberikan gambaran waktu awal-awal Mbak Suci ini kan sebenarnya sudah pernah melihat ya, dalam artian pernah bisa menggunakan indera penglihatannya, dan kemudian dari low vision hingga akhirnya total tidak bisa melihat. Sebenarnya saya ingin tahu juga mengapa hal ini bisa terjadi, ya, karena beberapa waktu yang lalu saya juga mengikuti di acara ini bahwa ada seseorang yang semula juga normal begitu, namun keseringan menggunakan gadget ya, HP waktu itu,
Nah itu akhirnya anak tersebut semakin menurun kapasitas penggunaan penglihatannya. Nah apakah itu ada hubungannya dengan hal penggunaan gadget gitu. Terus kemudian ketika semakin posisi atau penggunaan penglihatan itu semakin berkurang, bagaimana perasaan dari diri Mbak Suci, karena yang notabene masih kecil, masih muda sekali, kemudian kehilangan masa-masa, anggap sajalah masa-masa indahnya, bisa melihat seperti teman-teman yang lain begitu, tapi kali ini harus tidak bisa menggunakan indera penglihatannya. Itu sementara saya lihat juga senyum selalu tersungging di bibirnya. Nah ini kan sesuatu yang sulit, bagaimana memanage hati dari diri seorang Suci itu sendiri begitu. Kemudian kepada ibundanya, apakah Suci satu putri atau putranya begitu yang ada di keluarga, atau ya ada yang lain juga. Seberapa harus bersabar ibu waktu itu harus mengikuti perjalanan Suci untuk bisa mandiri karena terkait dengan indera penglihatannya itu. Yep. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Santoso tadi yang ada di Karanganyar ya. Banyak sekali pertanyaannya ini satu-satu ya. Ini dari Bu Endah dulu. Nah tadi saya rangkum ada beberapa nih Bu. Yang pertama, mengapa low vision itu bisa terjadi begitu? Kalau tadi kaitannya yang ditanyakan yang low visionnya Mbak Suci ya. Kalau saya menangkap pertanyaan dari Bapak tadi, yang dikaitkan yang Mbak Suci karena kan sejak lahir sampai umur menjelang 13 itu kan biasa begitu. Kemudian Mbak Suci di menjelang usia yang di 13-nya itu mulai yang low vision-nya itu gitu. Tadi ditanyakan apakah itu ada pengaruh karena penggunaan gadget seperti yang diceritakan tadi gitu. Itu kalau Mbak Suci nanti bisa dijawab Mbak Suci sendiri, nggih, kelihatannya bukan itu ya, bukan karena kelahiran yang prematur juga pengaruh. Bukan karena dari penggunaan gadget karena ya. Masa-masa itu Mbak Suci belum seperti ini gadget. Belum menggunakan gadget seperti eranya sekarang yang setelah pandemi, pada masa pandemi kemarin itu. Itu bukan karena penggunaan yang gadgetnya. Kalau untuk yang mengapa bisa low vision itu banyak faktor nih, banyak faktor. Tidak bisa di satu persatu gitu saja. Iya. Tapi kalau di luar kasus Mbak Suci nih, apakah gadget juga bisa berpengaruh Ibu dalam berdampak pada low vision begitu? Yang lebih tepat mungkin kalau untuk itu yang dari sisi kedokteran ya. Dari sisi kedokteran hanya kalau kami dari lingkungan yang di pendidikan, kami menyarankan memberikan saran saja baik kepada anak maupun kepada orang tuanya bagaimana penggunaan gadget itu, meskipun di era sekarang itu memang gadget sangat dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran, tetapi kita sangat mengharapkan pihak orang tua itu juga tetap bisa untuk mengontrol batas waktu untuk penggunaan gadgetnya. Dan kami di sekolahan juga penggunaan gadget itu juga kita kontrol gitu. Jadi kalau anak-anak sudah mulai masuk yang ke sekolah, maka HP itu disimpan ada satu guru gitu, satu yang memang mendapatkan salah satu tugas untuk HP itu kita simpan di situ. Kecuali di kelas itu memang guru mengadakan kegiatan pembelajaran yang menggunakan HP. Nah itu baru kita gunakan gitulah. Kalau memang kita banyak mengikuti media sosial, banyak sekali yang karena pengaruh terlalu seringnya menggunakan gadget, dan itu bisa mempengaruhi, dan tidak hanya low vision gitu, banyak dari saraf di tubuh, terutama di otak, kaitannya dengan yang di saraf otak,
tidak hanya low fashion tetapi penggunaan gadget yang berlebihan dan kurang tepat memang berpengaruh begitu. Tetapi kalau untuk lebih rigidnya mungkin dari segi ilmu kedokteran itu yang lebih tepat untuk memberikan jawaban begitu. Nah, tadi selanjutnya adalah pertanyaannya untuk Mbak Suci nih. Ini bagaimana perasaannya saat penglihatannya Mbak Suci ini mulai berkurang begitu, bagaimana perasaannya? Saya saat itu merasa sedih sekali gitu. Di saat teman-teman saya bisa merasakan masa-masa bermain mereka, masa kanak-kanak mereka, saya harus merasakan seperti ini. Saya harus merasakan pedihnya, kenapa harus semangat merasakan pedihnya kehilangan penglihatan. Itu sangat menyedihkan sekali bagi saya. Namun seiring berjalannya waktu, saya juga melihat bukan hanya saya saja yang merasa yang tidak bisa melihat, namun ada anak-anak lain yang seperti saya. Saya berpikir, memang inilah hidup, memang ini sudah takdir saya harus menjalaninya. Bagaimanapun hidup harus tetap berjalan, kita harus tetap ikhlas dan menjalaninya. Jadi ya mau tidak mau saya harus tetap semangat dan bersyukur atas apa yang Allah berikan untuk saya. Itu adalah sebuah anugerah dan saya tidak bisa untuk menolaknya. Ini sudah takdir saya dan saya mencoba menerimanya dengan ikhlas dan sabar. Saya yakin di balik ini semua pasti ada hikmahnya. Seperti itu. Masya Allah sekali Bu putranya. Iya. Masya Allah sekali ya. Tadi juga Pak Santoso tadi di Karanganyar juga sempat melihat Mbak Suci ini selalu senyum gitu. Mungkin ya ini ya alasannya Mbak Suci selalu senyum. Iya. Selalu merasa bersyukur ya Mbak Suci ya, selalu ikhlas begitu. Iya, memang begitulah kehidupan. Mengapa harus kita bersedih? Kak, memang ini sudah takdir kita. Kalau kita bersedih terus, kita terpuruk, bagaimana kita mau sukses gitu. Harusnya kita harus selalu berusaha dan selalu berdoa. Pokoknya selalu semangat terus gitu. Masya Allah, Ibu putranya. Iya, alhamdulillah dia hebat sekali ya. Dia sekarang semangat mulai masuk SLB Negeri 2 itu dia udah mulai semangat gitu. Dia terus mau sekolah, mau nerusin, lanjutin. Soalnya banyak teman-teman yang lain saya bilang, ya itu kan yang tunanetra bukan cuman kamu, teman-teman yang lainnya ada yang begini begitu. Jadi dia berkebutuhan khusus yang lain juga banyak yang lebih. Saya bilang kamu alhamdulillah masih ada yang di bawah kamu lebih. Dan ya tadi juga pertanyaannya dari Pak Santoso tadi Bu, apakah ada saudara yang lain dari Mbak Suci? Nggak ada, cuma satu aja. Saya anak tunggal. Anak tunggal dan hebat ya. Hebat sekali anaknya. Cantik hebat. Masya Allah sekali, bisa menerima, bisa ikhlas, bisa sabar, selalu semangat begitu. Ini tentunya jadi pacutan untuk kita pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa dengan apapun keadaan kita harus senantiasa menerima, senantiasa ikhlas, senantiasa bersabar, senantiasa semangat dengan keadaan yang kita miliki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini untuk terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak Suci untuk teman-teman yang mungkin juga seperti Mbak Suci dengan kelebihannya agar bisa terus semangat begitu. Baik. Untuk semuanya, teman-teman yang menonton acara ini, saya ingin menyampaikan khususnya untuk anak-anak seperti saya dan yang lainnya dan yang berkebutuhan khusus. Kalian jangan pernah merasa minder dan jangan pernah merasa berputus asa. Jika kita memiliki kekurangan, itu bukan suatu alasan untuk bisa meraih cita-cita kita. Kita masih bisa mewujudkannya dengan selalu yakin pada Allah dan selalu berdoa dan berusaha. Yakinlah pasti di balik itu semua ada hikmahnya. Dan yang pastinya selalu semangat untuk semuanya. Terima kasih. Pasti bisa. Terima kasih Mbak Suci atas semangatnya, atas kata-kata mutiaranya yang Masya Allah sekali. Ini mungkin tidak semua orang nih bisa seperti Mbak Suci, bisa sekuat Mbak Suci, bisa setegar Mbak Suci ini. Mungkin tidak semua orang bisa, dan tentunya Mbak Suci juga tidak lepas dari sosok-sosok hebat seperti Ibu Yuni, Ibundanya, Ibu Nining, Ibu gurunya, dan juga Ibu Endah tentunya, Ibu
kepala sekolahnya begitu, yang selalu sabar, membimbing, merawat Mbak Suci ya. Betul sekali, Ya, terima kasih sekali ini untuk Ibu dan juga Ibu guru, Ibu Endah juga terima kasih, dan juga terima kasih untuk Mbak Suci sudah selalu semangat sampai saat ini. Iya, alhamdulillah. Semangat terus. Pokoknya harus tetap semangat apapun yang terjadi. Iya, dan ini semoga selalu sehat selalu semuanya. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program Anugerah hari ini, terus selalu semangat, terus selalu ikhlas, terus selalu menerima dengan sabar apapun keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.